أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, peserta BDR pembelajaran PAI yang ada di rumah, alhamdulillah kalian kita doakan semoga di rumah baik-baik saja, ikuti selalu protokol kesehatan ya, jaga kesehatan kalian karena itu yang paling utama. Langsung saja anak-anakku, pada pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang toleransi, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan tasamuh ya. Ini adalah salah satu bab yang kita pelajari di semester 2 ini. Meskipun kita berjarak dengan ruang dan waktu, tapi kita memanfaatkan koneksi internet, dan saya sangat berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik agar supaya bisa benar-benar memahami apa itu toleransi yang sebenarnya. Nanti kita akan membahas toleransi itu apa sih ya. Baik, langsung saja kita awali bersama-sama pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, peserta BDR, jadi kita sudah sering sekali mendengar kata-kata toleransi mulai kecil ya. Feeling kita ataupun insting kita, saya benar-benar yakin kalian sudah ngerti toleransi dong. Tapi sebenarnya toleransi ini maknanya yang sebenarnya harus benar-benar kita bahas di sini. Kalau tidak dibahas nanti bisa menjadi misunderstanding ataupun salah paham. Baik, inti daripada toleransi itu adalah saling menghormati, saling menghargai hak dan kewajiban orang lain. Ajaran agama Islam, agama kita sangat menjunjung tinggi toleransi. Nabi Muhammad SAW, anak-anakku sekalian, adalah suri tauladan yang perlu, yang harus kita contoh dalam melaksanakan toleransi. Oleh sebab itu sudah jelas dalam Al-Quran terkait dengan toleransi ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Nanti kalian bisa langsung mengkonfirmasi di buku. Di video kali ini Ustadz akan menyampaikan secara singkat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas. Jadi ini Allah firmannya adalah ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Bukan ya ayyuhal mu'minun, bukan hai orang-orang yang mukmin, bukan, tapi ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Targetnya adalah baik yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Ini Allah mengajak ngobrol kepada mereka. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semuanya min zakarin wa untha. Ya, dari sebagian mereka itu ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami juga membuat ya, menciptakan untuk kalian itu adalah syu'uban wa qabaila, kelompok-kelompok suku ras ya. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa kita menciptakan suku, ras, kelompok, etnik yang berbeda-beda? Ini yang penting daripada ayat ini, yang indikasinya pada menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai toleransi itu adalah lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Kalau kita ketemu sama etnis Tionghoa, kita toleransi, kita saling mengenal. Kalau kita bertemu dengan beda kota, baik itu saudara seiman ataupun saudara yang sebangsa setanah air ataupun mereka yang non muslim, kita lita'arofu, untuk saling mengenal. Itu toleransi. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah bukan karena harta, bukan karena benda, bukan karena jabatan. Indallahi atqakum adalah yang bertakwa di antara kalian. Baik, anak-anakku sekalian, dari sini sudah sangat bisa kita pahami sesungguhnya toleransi itu adalah ketika kita sudah saling mengenal dengan seseorang, akhirnya yang dituntut dari kita, begitu juga mereka terhadap diri kita, adalah saling menghormati dan menghargai ya kepada hak masing-masing dan kewajiban
masing-masing. Ya, dalam surat Al-Kafirun juga dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam surat Al-Kafirun ini intisarinya Allah ya berbicara kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah ya kepada apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, pun juga kalian tidak menyembah kepada apa yang saya sembah ya. Seperti itu sampai diulangi 2 kali. Nah, di akhir ayat ini lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama, anak-anakku sekalian. Jadi kepada mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita diperbolehkan untuk bekerja sama dengan mereka, saling mengenal, berteman, saling membantu, bekerja sama dengan urusan usaha, perdagangan, bisnis, tolong menolong ya, dengan tidak mencampur adukkan ajaran kita dengan ajaran mereka. Inilah yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama. Misalkan Ustadz Afin memiliki sahabat seorang Kristen, maka dalam urusan pergaulan sehari-hari kita boleh bertemu, kita boleh ngobrol, bekerja sama dalam urusan usaha ya, kita bermain bersama-sama dengan batasan itu adalah untuk kepentingan dunia ya. Kalau untuk urusan agama maka kita tidak boleh mencampuri urusan mereka, mereka juga tidak boleh mencampuri urusan kita. Batasan kita itu hanya menghargai hak dia sebagai seorang Kristen untuk melakukan ibadahnya, dan kita memberikan waktu kesempatan kepadanya, memberikan rasa aman kepadanya sehingga tidak terganggu dengan adanya diri kita. Pun juga demikian, dia yang beragama Kristen itu memberi kesempatan kepada kita. Artinya kalau dianalogikan, toleransi antar umat beragama itu bukan seperti ini. Kalau misalkan umat Kristen itu melakukan kegiatan di gereja Paskah, kemudian kegiatan Natalan ataupun hari Ahad, ketika mereka melakukan, lantas kita yang Islam ini ikut-ikut masuk di dalam gereja, duduk diam, kemudian sampai ada orang yang melakukan kegiatan sholawat di gereja dengan alasan apa? Sholawat di dalam gereja, ketika orang-orang agama yang lain nyanyi, kolaborasi antara sholawat dengan nyanyian-nyanyian gereja. Alasannya apa? Misalkan ini kan kita antara Islam dengan Kristen itu saling menghargai, bolehlah apa namanya itu saling menghargai. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan menghargai ya. Pun juga demikian, umat Islam kalau misalkan melakukan kegiatan pengajian, bukan berarti kita mengundang orang Kristen untuk mengundang pengajian untuk melakukan kegiatan ibadah kita. Tidak, bukan berarti seperti itu. Tidak, ini bukan toleransi yang sebenarnya, anak-anakku. Itu toleransi yang sudah disalah kaprah ya, sudah dipahami secara salah kaprah. Toleransi itu adalah kita memberi kebebasan, kita memberi ketenangan, kita memberi peluang waktu kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita untuk melakukan ibadahnya, sehingga mereka bisa beribadah dengan tenang. Bisa dipahami nih ya. Pun juga demikian, lakum dinukum waliyadin. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada seseorang yang ikut-ikutan, misalkan agama Kristen mengikuti sholat di masjid, boleh apa tidak? Tidak boleh. Sehingga toleransi yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana? Saya minum kopi, kamu minum teh, saya bisa menikmati kopi saya, sedangkan kamu juga bisa menikmati kopi kamu tanpa harus mencampur adukkan menjadi satu. Kopi dengan teh dicampur jadi satu, kemudian kita minum bersama-sama. Rasanya nanti gimana? Kopi teh dong, sangat nggak enak sekali. Jadi toleransi bukan seperti itu. Sekali lagi, toleransi itu adalah saya minum kopi dengan tenang, bisa menikmati, tidak ada yang mengganggu, dan kamu minum teh, ya kamu bisa minum teh dengan tenang, tidak ada yang mengganggu. Kamu membiarkan saya minum kopi dengan tenang, dan saya membiarkan kamu minum teh juga dengan tenang. Kita berdua bisa saling merasakan nyaman dengan seduhan kita. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, selain kita juga harus memahami toleransi antar umat beragama, juga ada toleransi sesama keluarga.
Bahkan ketika kita berada dalam satu keluarga dengan ayah, ibu, saudara-saudara kita, toleransi pun juga harus kita terapkan. Nggak mungkin antara kita dengan ayah kita, dengan ibu kita, bahkan dengan kakak dan adik kita selalu sejalan pemikiran, nggak mungkin. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menjunjung nilai tinggi toleransi ataupun tasamuh, dalam bahasa Arab disebut tasamuh, maka kita menghargai perbedaan pendapat, sudut pandang, baik itu oleh ayah kita, ibu kita, atau saudara kita. Jangan sampai kita berantem atau kita merasa menang diri sendiri, merasa diri kita paling benar. Itu tidak boleh, ya. Kita menghargai, mereka pun juga berhak untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan sudut pandangnya, pun juga orang tua, saudara-saudara kita juga demikian. Nah, selain itu juga ada toleransi di sekolah. Kita di sekolah bertemu dengan sahabat-sahabat yang sekelas sama kita, mungkin sahabat yang beda kelas, adik kelas, kakak kelas, bahkan bertemu dengan para asatid ataupun doan guru. Nggak mungkin kita selalu sejalan dengan mereka-mereka. Pasti kita punya perbedaan pendapat. Nah, toleransi di sini sangat memiliki peran agar supaya kita tetap hidup harmonis, agar kita supaya hidup tenang, damai, tidak saling berantem. Bagaimana cara menerapkan toleransi di sini? Kita menghargai perbedaan pendapat, baik itu dengan sahabat sekelas kita, baik itu beda kelas, kakak kelas, adik kelas. Dan apabila kita tidak sependapat dengan guru, maka selayaknya kita menyampaikan dengan baik dan sopan. Ini kita sudah menjunjung nilai-nilai tasamuh ataupun toleransi yang tinggi, baik itu di rumah, kemudian di sekolah, bahkan di kampung kita, di lingkungan kita, ya. Kita bertemu, kita bertempat dengan tetangga, baik itu beda organisasi, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Bagaimana ini kita dengan saudara seiman namun berbeda haluan atau berbeda madhab, ya. NU sholatnya menggunakan kunut, sementara Muhammadiyah itu tidak pakai kunut. Kalau kita termasuk orang yang menjunjung tinggi nilai toleransi, orang yang sholat subuh pakai kunut, itu benar karena Nabi Muhammad memang mencontohkan. Dan mereka yang tidak menggunakan sholat kunut menggunakan kunut dalam sholat subuhnya, itu juga benar karena Nabi Muhammad sendiri juga mencontohkan. Sebagai orang yang memiliki rasa tasamuh yang tinggi plus dengan orang yang terdidik, ketika kita berada dalam musola ataupun masjid Muhammadiyah yang sholat subuhnya tidak menggunakan kunut, posisi kita tidak menjadi imam, posisi kita jadi makmum, otomatis imamnya kan tidak pakai kunut. Maka kita setelah rukuk kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, ya kita mengikuti imam saja langsung, dan itu sah saja. Jangan di saat itu juga kita langsung menghujat, ini sholat subuhnya tidak menggunakan kunut, maka sholat subuhnya nggak sah. Itu kelihatan kebodohan diri kita. Jadi nggak seperti itu, ya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka semuanya adalah orang pintar, mereka orang alim, orang yang hafal Al-Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya, ahli tafsir, tapi mereka saling menghormati perbedaan pendapat antara imam satu dan imam yang lain. Inilah yang disebut dengan toleransi. Apabila nggak usah jauh-jauh kita berbicara sekali bernegara Indonesia, sekali berdunia, apabila kita bisa menerapkan toleransi dalam lingkungan keluarga kecil kita, dalam sekolah kita, dalam lingkungan tempat kita tinggal, kemudian cukup di situ saja, insya Allah kita tidak akan ada benturan-benturan. Benturan terjadi dikarenakan antara pihak A dengan pihak B itu kedua-duanya saling keras kepala, tidak saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kemudian toleransi antar umat beragama walaupun hidup berdampingan, antara Islam dengan Hindu, antara Hindu dengan Kristen, antara Kristen dengan Buddha. Kalau satu dengan yang lain saling memahami, oh ini pas waktu hari Kamis malam Jumat umat Islam ini waktunya mereka melakukan kegiatan yasinan, tahlilan, berarti saya tidak boleh memutar musik kencang-kencang, ini akan mengganggu kekhidmatan acara tahlil. Itu sudah toleransi, ya. Bukan orang Kristen ikut mengikuti acara tahlil di dalam, bukan seperti itu, ya. Paham anak-anakku? Jadi dari sini sudah jelas ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Kita diperbolehkan bekerja sama dengan yang tidak sekeyakinan dengan kita atau berbeda keyakinan dengan kita, dalam tanda kutip kita bekerja sama dalam urusan
umum, dalam urusan agama, dalam urusan pendidikan, dalam urusan bisnis, dalam urusan sosial, membantu membangun lingkungan. Jadi seperti itu ya, bukan untuk urusan agama, bukan untuk urusan agama. Orang Kristen mengikuti kegiatan Maulid, orang Islam mengikuti kegiatan Natalan, bukan seperti itu. Itu adalah pemahaman toleransi yang salah. Baik anak-anak, kiranya demikian materi tentang tasamuh ataupun toleransi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami plus bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur kalau kalian memang memiliki teman yang berbeda keyakinan dengan kalian, bagaimana cara kita memperlakukan ataupun bergaul dengan mereka yang tidak seiman dengan kita harus pahamkan kepada mereka kenapa kita tidak mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena dalam Islam keyakinannya mengucapkan selamat Natal itu sama aja kalau kita mengakui bahwa Nabi Isa itu meninggalnya dikarenakan disalib. Kita mengakui Nabi Isa itu adalah Nabi yang disembah. Padahal dalam Islam sendiri Nabi Isa itu meninggalnya tidak disalib. Tinggalnya itu adalah wama sholabuhu wama qataluhu walakin syubbiha anhu. Dalam Al-Quran dijelaskan mereka itu tidak pernah menyalibnya, mereka tidak pernah membunuhnya, walakin syubbiha anhu. Ada salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot, itu wajahnya diserupakan oleh Allah mirip dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa sendiri oleh Allah diangkat sampai sekarang di langit dan besok akan diturunkan oleh Allah ketika menjelang hari kiamat. Tujuannya itu adalah membenarkan ajaran Islam. Itulah yang melatar belakangi kita tidak mengucapkan selamat Natal. Kalau mereka pasti masih ngeyel saja, itu kan hanya sekedar ucapan. Balas saja kepada mereka, maaf, saya kalau misalkan mengucapkan selamat Natal, sekarang gantian, kamu silakan mengucapkan kalimat syahadat di depan saya. Pasti mereka yang agama Kristen ataupun agama yang lain tidak akan mau. Pasti mereka, loh syahadat itu berarti kalau mengucapkan kalimat syahadat itu berarti saya masuk Islam. Balas lagi, itu kan juga hanya sekedar ucapan. Nah, jadi seperti itu, walaupun sekedar ucapan, tapi kalau ini sudah jurus kepada keyakinan, maka kita harus menghormati dan menghargai. Orang Kristen harus memahami kita, kenapa kita tidak mengucapkan selamat Natal ya. Menghormati mereka ketika kegiatan Natal itu dengan cara kita memberi waktu, memberi kesempatan, memberi rasa aman, kemudian mereka benar-benar bisa melakukan ibadah dengan baik, tidak harus ikut mengucapkan ya. Jadi seperti itu pemahaman toleransi. Mudah-mudahan semuanya kita paham akan ini semuanya sehingga tidak salah kaprah, dan sukses selalu untuk anak-anakku yang ada di rumah. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan maksimal. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam tentang tasamuh ya ataupun toleransi. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, berdoa agar supaya pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.